Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 4 tentang bulan Ramadan yang indah. Ya, jadi kita akan membahas tentang puasa. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, agar kita dapat memahami ketentuan puasa Ramadan dan mengetahui hikmah puasa Ramadan yang membentuk akhlak mulia. Nah, lanjut ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 4 sebenarnya ya, tapi karena nggak muat, Mister bikin 3 subbab. Yang pertama ada pengertian puasa, kemudian ada ketentuan puasa Ramadan, dan ada amalan dan hikmah puasa Ramadan. Nah, kita akan fokus ke pengertian puasa dan ketentuan puasa Ramadan. Nah, di sini ada 7 bagian, kita akan fokus ke 4 bagian pertama. Nah, sini udah Mr. lingkaran merah. Jadi kita akan bahas pengertian puasa, ketentuan puasa Ramadan 4 poin, yaitu syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada gambar orang lagi makan. Ya. Ini berkaitan dengan pengertian puasa. Nah, puasa atau saum atau siam ya. Saum atau asyam dalam bahasa Arab. Nah, artinya adalah menahan atau mencegah. Ini pengertian secara bahasa ya. Kemudian secara istilah, puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari terbit fajar shidik atau subuh ya, azan subuh, sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Nah, ini berbeda-beda di setiap negara. Itu punya waktu subuh dan maghrib yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, di sini ada hadis tentang puasa yang berbunyi sebagai berikut. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Artinya orang yang berpuasa itu mempunyai 2 macam kebahagiaan. Yang pertama, ketika berbuka, macam kegembiraan ketika berbuka. Dan yang satu macam lagi ketika bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat ya. Nah, lanjut. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan berpuasa itu agar kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada ketentuan puasa Ramadan. Ada 4 ya. Ada syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Nah, langsung aja ya, biar cepet. Nah, syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga kuat berpuasa. Nah, berakal itu maksudnya bisa ini ya, maksudnya punya akal, bukan orang yang tidak sadar. Tahu orang yang tidak sadar? Ya, seperti contohnya orang yang tidak punya pikiran, maaf ya, orang gila. Nah, itu namanya tidak berakal. Kalau kita orang berakal bisa berpikir, itu normal. Nah, maka wajib puasa. Yang kedua baligh. Baligh itu untuk laki-laki tandanya dia sudah bermimpi basah. Untuk perempuan biasanya sudah keluar darah haid, maka dia sudah dikatakan baligh. Nah, yang ketiga kuat berpuasa. Kuat berpuasa dalam artian kuat untuk menjalani puasa dari subuh sampai maghrib.
Kalau misalkan tidak kuat seperti orang yang sedang sakit atau karena usia, itu tidak wajib berpuasa, tapi nanti diganti dengan yang lain. Kemudian syarat sah puasa, ini ada 4. Yang pertama, tentu saja beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz artinya adalah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Nah, kalau kalian sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, maka kalian sudah dikatakan dengan mumayyiz. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan ya, darah haid. Setiap bulan biasanya perempuan mengalami yang namanya haid. Nah, nifas itu artinya darah setelah melahirkan. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, ada waktu yang dilarang berpuasa. Contohnya hari tasyrik, setelah hari raya Idul Adha. Itu selama 3 hari kita dilarang untuk berpuasa. Selebihnya kita boleh untuk berpuasa. Kemudian rukun puasa ada 2 ya, hanya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, sejak terbit fajar sidik hingga terbenam matahari. Nah, di situ bisa kalian lihat contoh niatnya. Nawaitu shauma godin an ada ifar di syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 4 ya. Yang pertama, makan dan minum. Nah, makan dan minum yang disengaja itu batal, kecuali jika kalian lupa. Kalau kalian lupa sedang berpuasa, kalian lupa nih, aus banget. Baru bangun tidur, aus. Terus lupa kalau lagi puasa. Nah, kalian minum atau makan. Terus ketika kalian sedang makan atau minum, kalian ingat, aku lagi puasa. Nah, itu langsung dibuang ya, yang ada di dalam mulut. Dilanjutkan puasanya. Kalau sengaja itu batal, kalau nggak sengaja lupa itu nggak batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Yang ketiga, haid dan nifas. Nah, sudah dijelaskan tadi ya, haid itu darah yang keluar setiap bulan untuk wanita. Nifas adalah darah setelah melahirkan. Yang keempat, hilang ingatan atau gila. Gila itu tidak punya pikiran. Ya, kalian sudah tahu ya, orang gila itu seperti apa. Nah, ini 4 macam ini adalah hal yang membatalkan puasa. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang puasa Ramadan. Nah, semoga apa yang Mister sampaikan bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Mister cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.